Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir membawa kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman inilah yang kembali menuntun kehidupan kami, memimpin kami supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan hari ini adalah Starter Pack. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mencari tahu starter pack itu apa, rupanya starter pack itu adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh seseorang sebelum mereka melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya ketika kita mau bepergian jauh, tentu kita akan mempersiapkan pakaian, makanan, obat-obatan yang diperlukan. Ataupun dalam aktivitas kita, pasti ada hal yang kita persiapkan untuk menunjang aktivitas kita. Dalam renungan hari ini kita belajar bahwa Yesus menyadari bahwa ia tidak akan selamanya mendampingi murid-muridnya. Oleh sebab itu, selagi ia bersama-sama dengan muridnya, ia menjanjikan seorang penolong yang lain yang akan memimpin kehidupan murid-muridnya untuk hidup di jalan kebenaran. Roh penolong ini yang akan menghibur dan mengajar mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kita loncat di ayat ke-26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Janji Yesus kepada murid-murid, bahkan dia tegaskan kembali menjelang naiknya dia ke surga. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bagian A-nya saja di situ katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus inilah yang diberikan kepada murid-muridnya. Ini menjadi suatu penegasan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu modal, suatu persiapan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh murid-murid sebelum mereka mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tahu, sejak mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, kehidupan murid-murid Yesus berubah. Petrus yang kita tahu, karena dia begitu takut ketika Yesus dihadiri, dia bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika ia dipenuhkan oleh Roh Kudus, ia bahkan sanggup bersaksi, berkhotbah, hingga akhirnya 3.000 jiwa memberikan diri mereka dibaptis. Murid-murid yang dikenal dari kalangan yang tidak terpelajar, tetapi sejak mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka bahkan sanggup menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Mahkamah Agama saat itu. Murid-murid Yesus yang bahkan tidak sanggup mengusir roh jahat dari tubuh seseorang,
ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seorang Petrus, kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12-16, di situ dikatakan bahkan bayangan Petrus sanggup menyembuhkan orang sakit. Betapa luar biasanya kehidupan seseorang ketika mereka sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan bukan hanya untuk murid-murid Yesus saja. Dia pun dijanjikan bagi kita semua. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang tadi kita baca bersama-sama, yang Tuhan berikan sebagai penolong di dalam hidup kita, untuk memimpin kita di dalam kebenaran. Roh Kudus inilah yang memberikan kita penghiburan ketika kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus ini yang mengajar kita, mengingatkan setiap firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus ini juga di dalam Roma 8 ayat 26 yang menolong kita ketika kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya sekedar kita butuh dan perlu saja. Murid-murid Yesus sebelum mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada jeda hari 10 hari. Mereka harus berdoa hingga akhirnya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekalipun ada masa yang harus dilewati, tetapi mereka akhirnya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak hanya itu saja, kita pun perlu memperbaiki kehidupan kita, supaya kehidupan kita layak untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dalam ayat pokok kita tadi dikatakan, ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka mereka berbahasa asing sesuai dengan apa yang Roh berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itulah yang Tuhan berikan dan itulah yang Tuhan janjikan bagi kita orang-orang percaya, supaya kita boleh tetap hidup, bertahan, iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Dan kita semua melihat bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka berubah. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami boleh diingatkan kembali betapa hidup kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami, untuk kami dapat menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam studi kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami mau dipimpin Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau mungkin ada kekurangan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh berubah supaya hidup kami layak untuk menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati segala sesuatu yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.